Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai ya forum diskusi kemitraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizky, Pak Jati, dan Bapak Ibu Mitra Asgatur yang kami hormati. Terima kasih telah hadir pada forum diskusi mitra malam ini. Mudah-mudahan malam ini Bapak dan Ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama pada forum diskusi malam ini. Malam ini kita kedatangan mitra baru ya, yaitu ada Ibu Ika dari Makassar, Kak Kiki dari Bandung, dan Kamila dari Cikarang. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada forum diskusi kemitraan malam ini. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Asgatur, yaitu dengan Pak Rizky. Yang kedua adalah update informasi open trip dan private trip yang meliputi produk knowledge dan profit sharing oleh Pak Jati. Yang ketiga adalah diskusi tanya-jawab. Dan yang keempat adalah sharing kendala dan solusi mitra di lapangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Direktur Asgatur, yaitu Pak Rizky. Kepada Pak Rizky, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Teh Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan jangan lupa tetap ceria dan bahagia tentunya ya. Bapak Ibu, saya lagi berada di Hatay ya, Thailand Selatan dalam rangka tur 3 negara ya. Saya ingat yang mitra yang akan ikut mungkin Bu Harti ya dari Bali ya, kalau nggak salah ya yang akan Iya ikut betul. nanti ya tanggal Ya, saya Pak 8 yang betul? ikut Pak. Ya, Betul. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya, apa namanya lancar nanti ya dari keberangkatan ke amin. kepulangan dan mohon izin saya belum bisa ikut tanggal 28 karena akhir bulan ini sampai dengan September saya harus jadi suami siaga dulu karena mohon Oh, doanya ya istri saya akan lahiran kayak gitu itu Mbak. yang Jadi penting Pak. Ya, itu yang penting. betul takut dipecat saya dari kartu keluarga kayak gitu kan sehingga apa namanya tanggal 28 ini saya stop dulu ya istirahat dulu. Bapak Ibu semuanya saya selalu mendoakan ya usaha kita ikhtiar kita untuk menjadi seorang pengusaha di tour and travel ini ya selalu dalam apa namanya naungannya dan tentu Bapak Ibu kita harus berproses tidak bisa instan tidak bisa cepat karena kalau kata Pak Jati yang instan itu hanya lah Indomie seperti itu dan Indomie pun harus direbus dulu nggak bisa langsung dimasukin air ya seperti itu saya ingin di kesempatan ini dalam sambutan ingin sedikit berbagi cerita yang saya alami beberapa minggu ke belakang. Saya membawa mitra grup ya ke salah satu destinasi. Saya tidak akan menceritakan destinasinya, tidak akan menceritakan siapa orangnya, karena apa namanya sesama travel agent itu pasti nantinya akan saling kenal atau bermutual friend. Satu hal Bapak Ibu yang perlu kita harus ketahui ataupun kita lakukan apabila nanti Bapak Ibu semuanya menyerahkan amanah perjalanan turnya kepada kami, kemudian benderanya menggunakan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semuanya kami harapkan untuk ikut aktif dalam hal menghandle tamu. Kami hanya sebagai dan sebatas bahasanya itu kalau dipersingkatnya juru bayar ke vendor, kemudian apa namanya ke tempat makan, destinasi, tour guide, kemudian yang lain-lainnya dan membantu
ya lancarnya acara. Untuk pengkondisian ataupun kami tidak akan sedikit pun menyentuh apa namanya peserta, ya, karena jangan sampai kami itu berinteraksi dengan peserta gitu Bapak Ibu. Jadi yang berinteraksi dengan peserta itu adalah Bapak Ibu semuanya ataupun tour leader yang diamanahi oleh Bapak Ibu semua. Sehingga ya apabila kalau misalkan kami yang harus ikut dan turun, takutnya nanti ada interaksi, sehingga operator ataupun kami yang arrange ataupun yang manage akhirnya menjadi tahu mereka, ya. Apalagi kalau sampai mereka minta nomor handphone kita ataupun save nomor kita, ya. Walaupun kami pasti akan menyampaikan hal itu, ya silakan aja langsung hubungi ke yang bersangkutan. Eh, apa ya tantangan kalau kalau di kami ini tidak ada bahasan masalah kemudian kendala itu tidak ada karena hal-hal yang negatif itu kita coba jauhi ya bahasanya seperti itu. Jadi tantangan kemarin yang saya hadapi adalah mohon maaf tamunya ini marah-marah ya karena memang tamunya ini itu membawa karyawannya untuk tur gitu dengan dia dan dia menyampaikan saya ini nggak sekali dua kali tiga kali ya. Nah, apa yang terjadi apa yang mengakibatkan seperti itu adalah satu ya eh, memang sebenarnya kompleks ini tuh ya tapi nggak apa-apa saya ceritain dulu ya. Jadi mungkin dia naik pitam marah-marah itu karena mungkin dari beberapa kasus juga gitu. Yang pertama ketika kita ngumpul jam 8 ya. Ownernya jam setengah 8 itu udah standby bersama karyawan-karyawannya. Jam 8 sudah duduk manis di dalam bis mereka itu. Dan yang bersangkutan dari travel agent X ini baru turun kamar lagi sarapan. Mantep ya, jam 8.15. Kayak gitu. Sedangkan peserta udah duduk. Akhirnya apa kita menanti. Gitu. Jadi yang harusnya dia tour leader, jadi berasa seorang peserta. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kemarin di apa namanya di hari berikutnya ya di tempat oleh-oleh semuanya udah beres berbelanja ya ternyata dialah yang ditunggu oleh peserta yang lain ya akhirnya dia terlambat datang masuk ke dalam bis. Terlambatnya kalau misalkan masih ada satu dua orang baru naik ke dalam bis kemudian disusul oleh dia itu bukan terlambat tapi terlambat itu adalah ketika mereka menunggu 5 menit sampai 10 menit tak kunjung datang. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya harus diperhatikan. Oke, kalau Bapak Ibu semuanya di sini baru pertama kali ke destinasi tersebut, tapi jangan menunjukkan Bapak Ibu itu kayak yang baru pertama kali sehingga ya kayak yang tidak ada waktu lagi saya untuk berbelanja di sini ataupun untuk menikmati di destinasi ini. Yakinkan Bapak Ibu, saya akan balik lagi ke sini. Ucapan itu yang saya pernah sampaikan di dalam hati ketika tahun 2011 apa 12 ya saya pertama kali ke Singapura dan saat ini saya udah ratusan kali ke Patung Merlion. Ya. Nah, sehingga apa? Jadi jangan sampai ya pesertanya ini menunggu. Naik hitamnya terakhir adalah ketika beres berbelanja kemudian makan ya. Ini belum apa namanya orangnya jadi gini. Orangnya langsung duduk dibandingkan dengan peserta yang lainnya masih mencari tempat makan ataupun kursi ataupun meja seperti itu. Ya. Dan oh ya satu hal kemarin itu adalah eh, dia ownernya, ya owner yang istilahnya ngebayar si travel agentnya ini untuk gathering perusahaannya, ya dia menginginkan istirahat jam 5. Jadi istilahnya mereka ingin adakan lagi perjalanan lagi nanti jam 5 tapi tidak diiyahkan apa namanya jadi cenderung nggak kita tampung dulu gitu sehingga disitulah juga mungkin ya apa namanya ada sesuatu hal yang akhirnya tadi apa namanya setelah beberapa kejadian akhirnya marah-marah gitu. Setelah dari situ tentu ya
saya akan ngebantu apa namanya dan saya akan maju seperti itu dan saya mendengar ya saya cerita walaupun ya bilangnya saya udah 8 tahun mengerti dan paham tentang tour and travel kemudian udah beberapa kali seperti ini kayak gitu ya namun memang apa namanya sikap kita ya yang harus menjadi apa namanya eh, apa namanya ini kan masalah ya mencarikan solusi ya dari masalah itu adalah kita harus hadapi Bapak Ibu. Akhirnya saya dengan sekuat tenaga se se apa ya istilahnya ya semarah-marahnya mereka mungkin tidak akan sampai melempar suatu hal gitu sampai dia berucap saya pernah memperjarakkan 3 travel agent gitu. Saya sempat shock juga gitu kan. Tapi dengan adanya kita senyuman, ya, kemudian iyahin dulu, merasa kita yang salah untuk melayani mereka dan kita akan perbaiki, ya gitu. Ya kalau misalnya bapaknya 8 tahun paham di dunia travel, saya lebih lama lagi 12 tahun kayak gitu kan. Cuma saya nggak bicara aja kayak gitu. Ya, nah akhirnya ya kita iya-iyain, akhirnya melunak seperti itu. Kita cari apa yang apa namanya yang terpenting mereka udah menyampaikan, mereka sudah puas mungkin ya berkata-katanya, ya baru kita ya. Jadi nanti juga lama-lama setelah udah beres ya 1000 bahasa yang keluar ya, yang terpenting adalah kita jangan sampai dihina ataupun terhina ya. Misalkan kita sampai disebut seperti hewan atau apa, nah itu karena kalau itu masih mending ya, ternyata ada yang lebih parah lagi, Bapak Ibu semuanya, teman saya ya di bandara dipermalukan oleh tamu ya karena memang ada sesuatu yang krusial dan dia tidak bisa menghadapinya dan salah untuk mengkomunikasinya gitu ya, akhirnya dia diludah di depan umum. Ya begitulah mungkin Bapak Ibu ya yang apa namanya sedikit cerita dari pengalaman ini sehingga apabila kita terus bermitra ya kami membantu Bapak Ibu untuk mengibarkan benderanya dalam sebuah perjalanan. Ingat kita harus berbagi peran. Jangan sampai Bapak Ibu ya benderanya berkibar tapi Bapak Ibunya tidak ada peran di sananya. Maka akan hilang sosok Bapak Ibu semua. Kalau seperti itu nanti akan terlihat kami yang aktif. Gitu. Kalau kami yang aktif pasti mereka juga akan bertanya-tanya dan siapa ini orang behind the scene dari sebuah kesuksesan perjalanan ini. Ya, mudah-mudahan cerita barusan menjadikan pelajaran untuk kita bersama ya sebagai langkah dan pengalaman karena hal ini saya dapatkan ya tentu dengan proses yang panjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan proses selama 1 tahun ke depan ya ini bisa lebih sukses. Bagi yang baru di sini ya karena disinilah saya ingin mewakafkan ilmu saya, pengalaman saya di dunia tour and travel sehingga Bapak Ibu apapun yang saya apa namanya alami ataupun rekan-rekan sesama travel agent ini nanti akan saya ceritakan sehingga ketika Bapak Ibu nanti menghadapi tantangan yang sama ini sudah mempunyai formulanya, sudah mempunyai strateginya sehingga Bapak Ibu anti ya diviralkan ya karena memang banyak sekarang yang sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral ya. Kalau kita jaga komunikasi pasti nanti akan menjadi solusi juga buat mereka juga ya. Itu dulu mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan hari ini apa namanya forum diskusinya yang dipimpin oleh Pak Jati juga nanti dibantu oleh Tes Alsa dan ada juga Pak Kang Dery ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya saling ya berbagi ataupun yang lainnya. Dan mungkin saya sudah menyampaikan amanah kepada Pak Jati dengan Teh Salsa. Saya ingin di Oktober nanti kita akan ada pertemuan secara offline. Bukan hanya saya yang nanti apa namanya memberikan materi, tetapi ada juga apa namanya narasumber lainnya yang bisa mungkin kita undang sehingga Bapak Ibu bisa lebih apa namanya kuat ya persaudaraannya
sinergitasnya, kolaborasinya, sehingga kita bisa sama-sama menjadi seorang pengusaha yang sukses dunia maupun di akhirat. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Doakan juga saya yang luar biasa ini 20 hari ya kalau dihitung-hitung sama eh, hari ke namanya bro sebelum saya nanti libur nanti mungkin beberapa bulan karena ya Baik, terima kasih kepada Pak Rizky yang menyampaikan kebutuhan kali ini. Selanjutnya kita acara kedua yaitu update informasi trip dan private mengenai privilege dan profit. Pada Pak Jati kami persilahkan. Ya, tenun Teh Salsa, Pak Rizky. Suara saya terdengar ya, Teh Salsa ya? Terdengar. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah karena atas kasih sayang beliau pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali ya dalam acara forum diskusi kemitraan. Bapak Ibu semua, karena Pak Rizky lagi di Thailand ya, sama di Kalt ya. Biasanya kita di kantor seperti itu ya. Heeh. Udah lama tuh di Thailand 20 hari sampai bulat ya pipinya. Luar biasa nih Pak Rizky ya. Heeh. Hatur nuhun Pak Rizky karena telah menceritakan apa namanya pengalaman yang mudah-mudahan bisa kita tarik hikmahnya ya Bapak Ibu semua. Oke, di sini terima kasih sebelumnya pada Pak Yos, Ibu Mila, Pak Yudi ya, Bu Harti, kemudian Ibu Kiki, Ibu Vika ya, Pak Umar ya, Pak Wildan, kemudian ada Ibu Adelia, Kang Ajis ya, Kang Ajis Kak Sep ya, Soleh ya. Kemudian yang Magelang ini siapa nih? Ibu Udo ya? Salah saya, benar ya? Mungkin ya, iya. Dan ada Pak Wahyudi juga ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Oke, malam hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan ya di apa namanya informasi ya, kami akan coba apa namanya menginformasikan ya. Teh Salsa ada ya penampakannya ya. Ya, udah ada Bapak. Ya, jadi goal untuk malam hari ini itu kurang lebih ada dua ya secara umum ya. Yang pertama, informasi tentang produk knowledge ya, update-nya seperti apa, seperti itu, bagaimana cara mengaksesnya, gitu kan. Kemudian nanti tanya jawab ya terkait itinerary dan lain-lain nanti bisa kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua, perihal perhitungan komisi ya nanti gitu kan beserta bonusnya. Itu kan seru ya. Nanti kita diskusikan. Adapun nanti ya Bapak Ibu ketika ada pertanyaan di luar dua poin yang tadi pun nanti bisa dijawab ya kita sama-sama diskusi ya. Bagi yang baru terutama ya nanti eh, Bapak Ibu bisa mengakses ya katalog kemitraan yang ini ya filenya itu ada di link Google Drive yang Teh Salsa udah dikasih belum Teh Salsa? Udah semuanya Bapak. Udah ya. Nah, jadi ada satu link khusus ya dari Teh Salsa yang dikirim lewat pribadi atau di grup ya, yang bisa Bapak Ibu akses. Di situ isinya adalah alat tempur, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau berperang nih menaklukkan customer, itu ada 4 alat tempur yang bisa Bapak Ibu pergunakan, gitu ya. Nah, di sini ada package ya. Eh, Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di sini itu adalah nah, ya, jadi ada update produk, ya. Ini, nah nanti Bapak Ibu bisa ngecek nih, gitu kan, ketersediaan produk yang open trip ya, ini yang udah ditentukan waktunya ya oleh kami, gitu kan, bisa dicek melalui link eh, yang telah disampaikan oleh Teh Salsa ya, Bapak Ibu ya. Tuh di sini nanti kan ada keberangkatan, contoh ya.
bisa Bapak Ibu lihat. Yang September nih, ya itu kan masih ada 8 seat nih. Nah itu Bapak Ibu bisa nanti ikut memasarkan gitu kan. Ya per closing itu kan ada 500.000 ya, plus sama bonusnya. Yang mana bonusnya adalah 20 poin ya. Nanti kita ada perhitungannya ya. 20 poin itu nilainya seperti apa ya. Nah, ini cara mengaksesnya ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Kebetulan kalau untuk Agustus dan bulan-bulan sebelumnya kita udah full book ya. Akan ada keberangkatan di tanggal 28 yang sekarang ya. Mohon doanya nih Bapak Ibu mudah-mudahan lancar. Termasuk ada Ibu Harti ya, Teh Salsa yang ikut ya. Nah, Alhamdulillah, Bu Harti makasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan nanti dengan Ibu ikut gitu ya, bisa memberikan contoh gitu ya nanti ya, memberikan testimoni sehingga Ibu akan lebih mudah dalam memperoleh customer ke depannya. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi alat tempur yang pertama katalog, dalam dalam katalog ya. Jadi ada package gitu ya, produk OpenTrip yang bisa Bapak Ibu pasarkan. Berikutnya ya di sini nanti Bapak Ibu ada itinerary ya, yang asgatur gitu kan. Nah ini nanti jadi bukan hanya yang tur 3 negara ya, yang Bangkok, Pattaya, Singapura, Malaysia gitu ya. Kemudian nanti ketika ada Mas gitu ya, kalau belum ada nih paket-paket yang di request kita gitu ya, yang belum ada tercantum di sini itu gimana? Nah, nanti itu masuknya private trip, custom, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nanti bisa dicek juga di sini ya. Contoh kalau misalkan Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, ini ada 2 nih, bisa pakai labelnya Asgatur ya, bagi Bapak Ibu yang belum yakin dengan brandnya sendiri gitu ya, butuh bendera, kita sediakan. Silakan pasarkan produk kami pakai labelnya yang Asgatur. Nanti bisa di-download ya. Ini seperti itu. Kemudian, Mas, aku mah mau dengan label atau brandku sendiri gimana? Ada yang disebut dengan white label ini gitu. Kalau nggak salah ada salah satu pertanyaan dari mitra ya, Teh Salsa ya, penjelasan tentang white label kan. Nah ini kami sekalian jelaskan juga ya, gitu bahwa white label itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Asgatur, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan brand sendiri gitu. Ya, tapi dengan paket yang kita sediakan. Kan asik ya, gitu kan. Gitu. Nanti bisa dicek di situ ya, itinerary-nya. Bisa menggunakan brand dari Bapak Ibu sendiri. Berikutnya apalagi Mas dalamnya itu ya, fasilitas yang didapatkan mitra. Terutama ini banyak yang baru ya. Jadi mohon maaf ke Bapak Ibu yang senior gitu ya. Kami coba ulang kembali gitu supaya nanti kita bisa meng-reminder bersama. Di dalamnya juga ada konten pemasaran gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu eh, sibuk gitu ya, belum bisa bikin konten sendiri, kita siapin gitu konten-kontennya ya yang bisa Bapak Ibu upload gitu ya, setiap harinya gitu ya. Setiap hari kita bikin ya, bahkan ya ketika nanti pengen yang baru bisa request ya ke Teh Salsa ya, nanti Teh Salsa akan kirimkan di grup ya. Ini kami sudah menyediakan banyak banget nih. Pada di-share nggak ya? Nanti silakan Bapak Ibu ya, bisa diakses sayang gitu ya. Kalau bikin sendiri kan lama ya mungkin atau belum punya kompetensi di bidang desain gitu. Kita udah siapin semuanya ya, bahkan yang kosongan gitu ya, yang white label itu gitu nanti bisa dicantumkan logo dari brandnya Bapak Ibu sendiri. Itu konten ya. Berikutnya satu lagi tools. Nah di sini Bapak Ibu bisa ngecek atau download ya, ini kan ada brosur. Nah ini Asgator mancanegara, jadi nanti bisa di download ya. Kita bahkan lagi bikin lagi brosur yang baru-baru ya, nanti bisa kita upload ke sini. Kemudian ada desain Instagram feed ya, kartu nama, nanti bisa Bapak Ibu cetak sendiri ya atau kirimkan digitalnya sebagai tanda bahwa Bapak Ibu adalah mitra resmi Asgatur gitu ya. Nah, termasuk dengan sertifikat mitra juga ya, nanti di sini ada. Nanti yang baru-baru ya, Teh Salsa udah pada dibikin ya, yang baru-baru apa namanya sertifikatnya ya, termasuk yang paling baru ya, yang tadi ya Ibu Mila ya, Udah. udah ada ya, udah Iya, diupload di sini. udah ada. Oh iya. Nah, nanti bisa di-download ya atau dicetak gitu sama Bapak Ibu, dipajang di rumah tuh keren gitu sertifikat ini itu ya. Ketika ada tetangganya atau ada keluarganya, oh punya tour travel gitu kan. Resmi gitu.
ya ataupun dipajang di sosial media Bapak Ibu juga bisa ya, itu bisa. Terus berikutnya di sini juga nanti bisa diakses eh, kayak ini ya, ada form tour planner. Jadi ini adalah eh, paket ya atau hitungan contoh yang bisa Bapak Ibu utak-atik gitu, belajar membuat paket gitu ya. Nah, ini adalah request dari beberapa mitra sebelumnya ya, termasuk Pak Umar, Kang Ajis gitu ya. Kami pengen dong diajarin gitu ya cara bikin paket. Kita Mantap. datangkan materinya ya Pak Umar, makasih ya idenya gitu kan. Dan kita sediakan juga gitu di sini. Yang mana bisa Bapak Ibu akses dan pelajari ya. Ketika nanti ada kendala, nanti diskusikan di grup gitu kan ya. Nanti kita sama-sama belajar. Ini ada ya di Tour Planner ya, nanti silahkan diakses. Nah itu ya kurang lebih secara umum tentang fasilitas digital yang bisa mitra akses ya, dapatkan secara cuma-cuma ya, bahasanya seperti itu. Berikutnya ya, kita masuk sekarang ke, nah ini katalog ya. Oh iya, katalog Mas ngaksesnya di mana gitu. Katalog nanti bisa di-download di yang tadi ya, link yang diberikan Teh Salsa ya. Di tools ya, katalog mitra. Nah, ini yang terbaru nih, versi 8. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa download, nanti isinya kayak gimana. Nah, ini udah terupdate ya. Tadi hari ini kita udah update yang terbarunya. Nah, isinya seperti ini. Jadi di dalam nanti ya, itu ada daftar isi. Nah, ini daftar isinya ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ada profil perusahaan, gitu, ya, sambutan dari direktur, dari Pak Rizky, gitu ya. Terus tentang Asgatur, barangkali Bapak Ibu belum kenal. Asgatur itu apa sih, gitu kan ya. Nah, gitu kan cuma daftar-daftar aja, tapi belum tahu gitu. Kan tak kenal maka tak sayang ya, dasar saya, gitu kan. Ya, terus ada visi misi perusahaan, yang dibawa kemana nih, gitu kan. Kemudian ada legalitas perusahaan, plus ada kantor representatif. Nah ini kami mohon doa ya, mohon doa gitu, mewakili Pak Rizky. Insya Allah per bulan September, bulan depan, kami akan buka kantor di Jakarta, Bapak Ibu di MH Tamrin ya. Di apa tuh namanya itu? Teh Sasa, Pak Rizky, alamatnya MT Haryono ya kalau nggak salah ya. Ya, nanti alamatnya ada di sini ya. Itu mohon doanya mudah-mudahan lancar ya pembukaan kantor Jakarta ya di bulan September depan. Kemudian itu di sini ada kemitraannya. Jadi ada peluang usaha bisnis tour dan travel berdasarkan analisis kami gitu ya. Peluangnya seperti apa? Ada 14 alasan mengapa harus jadi mitra Asgatur, 5 alasan mengapa paket produk Asgatur mudah untuk dipasarkan, siapa saja gitu yang daftar, yang bisa daftar ya menjadi mitra Asgatur. Kemudian yang penting ini beragam fasilitas dan keuntungan mitra ya, ini penting, silakan Bapak Ibu pelajari gitu ya, dan nanti bisa didiskusikan ya atau ditanyakan kepada kami untuk diklaim gitu ya. Kemudian ada kebijakan Komisi Penjualan Mitra Asgatur. Nah ini yang baru nih, tiga ini ya, kita masukkan poin yang baru nih, kebijakan Komisi Penjualan Mitra Asgatur. Kemudian yang kedua, kategori zona destinasi wisata ya. Untuk mendapatkan poin yang ada kategori zonanya ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar bonus mitra Asgatur yang nanti ini penting untuk disampaikan ya ke Bapak Ibu semua. Kemudian yang lain masih sama ya. Jadi di Asgatur, Bapak Ibu, itu ada, sorry, di Wakca Group ya, itu ada dua brand ya. Yang pertama ada Asgatur. Nah, kalau Asgatur ini adalah spesialis tur luar negeri ya, mancanegaraan gitu tuh. Nah, dia punya adik nih, namanya Jointour. Nah, kalau Jointour sendiri adalah eh, spesialis yang dalam negerian, domestikan, Bapak Ibu. Kita pisahkan biar jelas gitu ya, segmentasi, targeting, positioningnya jelas gitu. Ya, gitu. Nah, kalau Asiatur itu ada open trip, ada private trip. Ya, open trip itu yang reguler, yang kita udah siapin. Contohnya tur tiga negara ini. Ya, udah jelas waktunya, ya, jumlah pax-nya, harganya, komisinya. Itu jelas kalau open trip. Nah, kalau private trip itu adalah trip di luar dari open trip ini, gitu tuh, yang sifatnya custom, by request Bapak Ibu semua. Ya, di sini banyak banget ya yang apa yang udah pada request gitu kan ke tim tour konsultan kami yang membuat paket masing-masing ya. Nah, itu disebut dengan private gitu, custom ya. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, Mas kalau join tour apain? Ya tadi domestik. Nah, kebetulan kalau join tour baru ada private trip. Belum ada open tripnya.
3 bulan kemarin masih ada ya gitu kan. Tapi karena asgaturnya itu open trip-nya udah cukup menyibukkan kami gitu ya, akhirnya kami memutuskan Jointer udah deh dibikin private aja gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan customer ataupun mitra seperti itu. Berikutnya nanti ada galeri ya, testimoni open trip, company trip, government trip, school trip. Jadi nanti Bapak Ibu ya banyak sekali produk yang bisa Bapak Ibu bikin gitu di Askiatur itu, bukan cuman open trip dari perusahaan, tapi bisa dari pemerintahan, bahkan sekolah gitu ya, dan lain-lain ya. Seperti itu. Yang terakhir ini ada kontak kami. Nah, ini dia ya, Bapak Soleh Haji Rizky. Ada nanti sambutan dari beliau ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Luar biasa sedang terjang beliau ya ke 24 negara ya. Nanti ya seperti yang disampaikan beliau ingin memakafkan gitu ya, ilmu dan pengalaman untuk bisa berbagi ya. Sama-sama belajar menjadi seorang pengusaha tour dan travel gitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu ingin diskusi atau tanya jawab dengan Pak Rizky ya, nanti bisa langsung ya disampaikan ke beliau ya, karena pengalaman dia luar biasa ini di 24 negara. Ini tentang perusahaan ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca ya di katalog. Yang penting nanti kita ke bagian yang perhitungan komisi ya dan bonus. Ini visi misi nanti bisa dibaca, legalitas perusahaan, alhamdulillah ya kami cukup lengkap ya. Nah ini kantor kami ya, untuk per September itu ada 3 kantor representatif kami. Pertama di Jakarta ya, di Jalan MT Haryono, gedung MTH Square, lantai 1, nomor 25, Cawang ya, Jakarta. Kemudian yang kedua di Jalan Simboluit, nomor 73, Bandung. Nah, yang ketiga di Jalan Pandawan, Garut. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mau silaturahmi, mau main ya, yang terdekat silahkan nanti bisa dikunjungi ya, seperti itu. Nah, ini peluang usaha bisnis tour travel berdasarkan riset kami ya, gitu kan. Ada 700 triliun rupiah per tahun di perputaran bisnis travel itu. Ya, 1% aja kan lumayan ya. Kalau dibeliin cendol banjir Garut ya, saya rasa. Ya gitu. Nah, ini nanti bisa dicek ya, alasan mengapa menjadi mitra Asgatur, udah ya. 5 alasan mengapa produk Asgatur mudah dijual gitu ya. Nah, yang penting ini ya, fasilitas dan keuntungan mitra nanti bisa Bapak Ibu cek ya, dan klaim nanti bisa tanya-tanya juga ke Sasa ya. Berikutnya, nah ini yang penting ya. Ini perlu disimak lagi, Bapak Ibu, masih banyak pertanyaan dari mitra yang belum jelas mungkin ya, karena terutama yang baru-baru ya. Kalau yang lama kan udah ada. Meskipun di video YouTube yang forum diskusi kemitraan kita udah rekam, kita udah upload ya. Mungkin terkendala ya, mitra nggak punya cukup waktu untuk muter video itu, ya udah kita diskusikan langsung gitu ya. Di reminder lagi ya. Oke. Nah, kebijakan komisi penjualan itu dibagi menjadi 2 nih, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang produknya itu open trip, yang tadi disampaikan nih, contohnya open trip 3 negara, itu udah jelas ya. Harganya jelas, gitu ya, komisi mitra jelas, bonusnya jelas, jumlah pax-nya jelas, segalanya jelas gitu. Ya, udah ditentukan oleh kami gitu ya. Nah ini. Nah yang kedua adalah produk yang private trip by request, kebutuhan gitu. Kebutuhannya Bapak Ibu gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang memang belum ada di open tripan gitu ya. Nah, Mas gimana sih bagi hasil buat kami gitu ya kalau bisa menjual satu pack yang produk open trip gitu ya. Nah, ini contohnya. Komisi diberikan kepada mitra dalam bentuk nominal rupiah per pack produk yang dipesan. Komisi langsung ditentukan oleh kami ya gitu. Contoh, produk open trip 3 negara ya yang kami pasarkan saat ini gitu ya. Harga produknya contoh ya, ini 6,5 juta. Nah, komisi yang didapatkan oleh mitra adalah 200.000 per pax. Ini yang dulu ya. Ini belum diupdate kayak ini sama Kang Zidan. Sasa nanti tolong di note ya ini ya. Yang sekarang 500.000 ya Bu, Bapak Ibu ya, 500.000 per pax ya komisinya itu. Jadi jika mitra bisa menjual 5 misalnya, ya udah 5 kali 5, 2,5 juta gitu sebulan misalnya ya. Itu kan lumayan ya. Gitu loh Bapak Ibu, ya produknya udah ada, marketing toolsnya udah ada, ya itinerary dan lain-lain, brosur dan lain-lain, tinggal Bapak Ibu pasarkan, ya satu pack terjual 500.000 gitu, plus sama bonus 20 poin, ya
gitu. Nanti perhitungan bonusnya ada di belakang ya. Gitu. Ini yang komisi dulu gitu. Bahkan kemarin ada gitu ya yang non mitra pun bisa dapat gitu tuh. Harusnya mitra bisa lebih semangat ya karena ada poin ya gitu. Terus berikutnya yang kedua, produk private trip nih Bapak Ibu yang by request ya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nih yang paling sering ditanyakan ini ya, Mas gimana gitu ya, baik itu ke Teh Salsa, ke Pak Rizky atau ke saya gitu ya. Kalau produknya itu private trip gimana hitungannya gitu ya, komisi buat kami. Nah ini ya kami sampaikan ya Bapak Ibu. Contoh, pusat menyediakan harga net yang dapat dinaikkan atau di markup gitu ya oleh Bapak Ibu ya secara proporsional bahasanya ya. Harga jual produk boleh dinaikkan oleh mitra sebesar 5 sampai 15% dari harga net yang telah kami berikan. Kita kasih contoh ya. Nah, ini contoh produknya private trip Singapura nih ya contohnya. Harga produknya itu 5 juta per pax contohnya ya. Nah, komisi yang didapatkan oleh mitra dengan cara menaikkan harga. Contohnya gini. Nah, kita kasih 3 opsi nih Bapak Ibu. By default ya, dari pusat ya. 3 opsi itu dari mana? Dari kategori customer-nya itu. Ya, jadi nanti ada forecasting gitu. Bapak Ibu bisa memperkirakan ini customer-nya itu kategori bawah, ekonominya ya, menengah, atau atas gitu tuh. Ya, kalau bawah, kalau saran kami itu naikinnya 5% ya dari harga jual ya, gitu kan. Contoh ini ada kan, harga paket tadi ya 5 juta ya, dikali 5% berarti 250.000 keuntungan per pax-nya gitu yang terjual. Kalau marketnya itu kategori bawah, gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya gimana? Menurut misalkan Bapak Ibu bilang atau apa menganalisis, ah ini kayaknya kategori menengah deh Mas gitu dilihat dari sekolahnya itu kayak cukup bonafit gitu misal contoh ya produknya itu sekolah misal school trip misal kayak kami kemarin beberapa bulan yang lalu kan ada Al Maksum ya itu Al Maksum itu menengah ke atas gitu bahkan cenderung ke atas kami tentukan tinggi gitu markup harganya itu dari harga netnya ya nah misal di upgrade ya atau di markup 10% gitu kan jadi 5 juta dikali 10% berarti markup harga ya per pax-nya adalah 500.000. Jadi dari satu pax Bapak Ibu dapat 500.000 gitu. Ya, kalau kategorinya menengah. Terakhir, kalau misalkan ini sekolahnya itu atau perusahaannya itu corporate gitu, gede. Ah, kayaknya bisa 15% bahkan lebih gitu. Itu boleh silakan ya. Nah, nanti tinggal dikalikan saja 15%. Berarti per pax-nya di markup 750.000. Ya, katakan ada 100 peserta tuh udah berapa tuh? 75 juta ya keuntungannya ya. Nah, itu menariknya kalau private trip Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu disampaikan adalah kategori zona destinasi wisata ya negara. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bikin private trip ya, bukan cuma komisi yang didapat, poin juga gitu tuh. Serunya di sini nanti ya, komisi dapat poin juga. Poinnya nanti bisa dikumpulkan gitu. Jadi bisa direalisasikan atau diklaim bisa bulanan atau tahunan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini ada zona-zona negaranya ya. Beda negara beda poin gitu karena ya makin jauh makin mahal gitu kan ya. Nah, ini kami hitung-hitung ya. Zona satu ada Jepang, Korea, Maldives, Hong Kong, Cina, Turki dan teman-temannya ya nanti bisa diukur ya oleh tim tur konsultan kami ini contoh ya. Itu dapat 50 poin. Zona 2 ada Vietnam, Kamboja dapat 30 poin. Zona 3, nah ini yang Malaysia, Singapura, Thailand. Dapatnya 20 poin. Cocok gitu dengan open trip yang tadi itu. Ya, nah itu. Nah ini daftar bonus mitra ya untuk update sampai bulan Agustus ini ya. Kan nilainya 1 poin of sales ya, itu di 5.000. Jadi nanti kali 20 aja, ini tinggal dikali ya, nanti ada nominalnya ya. Hanya khusus bonus ini nggak bisa diuangkan ya Bapak Ibu, hanya bisa diklaim dalam bentuk hadiah. Nah ini contoh-contoh poin dan jenis hadiah yang nanti bisa Bapak Ibu klaim. Lumayan ya, gitu kan. Kayak Pak Wildan kemarin, ah Mas saya mau beli iPhone gitu ya. Silakan, gitu poinnya 2.040 gitu ya, nanti bisa dikumpulkan. Kebetulan Pak Wildan juga bagus ya ininya apa namanya mendatangkan customernya itu. Kayak gitu. Jadi nanti ada ya file ini bisa diakses di link yang saya berikan ya. Nah itu ya.
poin dapat direalisasikan oleh mitra dalam periode bulanan ataupun tahunan. Jenis hadiah dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa ada update-nya, kami infokan langsung ke grup ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini apa itu Asgado tadi udah disampaikan ya, bedanya dengan joint tour ini produk-produknya ya, nanti bisa Bapak Ibu akses. Ini yang private trip, ada open trip ya, ini joint tour, domestikan ya. Unggulan kami yang domestik Bali, Labuan Bajo, Lombok, Bromo, Yogyakarta ya. Berikutnya nah ini produk kami ya bukan cuma mancanegara misalnya domestik, tapi tadi ya Bapak Ibu ada yang spesifik gitu, bisa bentuknya company trip ya, bisa Bapak Ibu tawarkan ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Ada government trip ya, gitu kan. Ada juga school trip ya, sekolah-sekolah. Jadi banyak ya jenisnya yang nanti bisa Bapak Ibu coba promosikan ya, gitu. Ini terakhir ya alamat yang Asgatur ya. Demikian Teh Salsa, Pak Rizky ya. Ayo kita diskusikan ya. Mangga, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jati yang sudah menginformasikan terkait produk open trip, private trip, dan produk knowledge serta profit sharing. Nah, untuk sekarang mungkin ke acara yang ketiga, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu Mitra semuanya yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung. Nah, itu udah ada ya Ibu Hartiningsih. Kepada Ibu Hartiningsih, kita persilahkan untuk bertanya. Ya, selamat malam semuanya. Maaf saya lagi di jalan, jadi sinyal mungkin nggak terlalu bisa stabil. Saya banyak pertanyaan. Yang pertama terkait dengan komisi ya. Kapankah kira-kira komisi itu diberikan oleh kepada mitra? Jika mitra itu ada customer, misalkan saya ada customer 2, 3 untuk mengikuti trip 3 negara ini, apakah pada saat DP, customer itu DP atau pada saat pelunasan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika saya mengadakan trip yang private trip, itu minimal harus berapa orang? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau saya akan mengadakan private trip di domestik, itu apakah saya harus berhubungan dengan yang tadi kan sudah dibilang sama Pak Jati kalau ada dua itu ya, dua apa tuh, yang pertama Aska, yang pertama Ya, Join dua ya. brand Bu ya. Ya, Iya. dua brand ya. Oke. Nah, kalau yang join tour ini saya menghubungi siapa, ataukah sama atau dengan beda Ya. orang gitu. Nah, rencananya saya itu kan mau mengadakan trip yang domestik gitu. Saya juga belum tahu ya berapakah saya nanti dapat komisi, tapi saya harus tahu dulu kira-kira misalkan seperti ke Karimun Jawa, karena saya sudah ada pesanan ini dari sebuah sebuah apa instansi gitu, minta dibuatkan biayanya kalau ke Karimun Jawa gitu. Kira-kira itu Pak, pertanyaannya ada 3 macam. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Harti yang telah memberikan pertanyaan. Kepada Pak Jati atau Pak Rizky, boleh langsung dijawab saja ya. Ya. Oke. Oke, Teh Salsa. Ya, terima kasih Ibu Harti atas pertanyaannya ya. Ini seru ya, pertanyaannya menarik ya. Pertama, perihal kapan komisi diberikan. Ya, Bu, gini, berdasarkan kebijakan terbaru kami, ini bisa berubah ya, tapi kebijakan terbaru kami, komisi akan diberikan setelah trip selesai, gitu. Kenapa demikian? Karena untuk memastikan ya, perhitungan itu kan di akhir gitu ya. Nanti setelah selesai ya baru bisa dicairkan, withdraw kayak gitu. Ya, khawatirnya kenapa nggak dicairkan di awal? Misalnya ketika ada customer 3 negara misalnya closing di Ibu Harti, dia udah apa namanya DP, udah payment, tiba-tiba karena satu dan lain hal ya, ada force major bahkan cancel. Nah ini yang jadi masalah nantinya gitu. Gitu. Jadi biarkan tuntas dulu ya.
sampai selesai, sampai dia puas gitu ya, udah plong, nah baru itu cair gitu, biar sama-sama ridho bahasannya. Ya, kalau kebijakan kami untuk saat ini masih seperti itu ya. Nanti bisa berubah ya berdasarkan masukan saran dari teman-teman juga boleh ya, silakan Bapak Ibu. Dah, kedua, untuk private trip itu minimal berapa orang gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan kebijakan terbaru kami, itu 2 orang pun bisa gitu, selama hitungannya masuk Bapak Ibu gitu ya. Bahkan satu pun bisa kalau masuk gitu, satu sama TL misal gitu ya, itu bisa. Yang penting masuk hitungannya itu, bisa membayari TL-nya dan akomodasi lain-lainnya. Seperti itu ya, Ibu Harti ya. Kemudian untuk private trip yang domestik menghubungi siapa? Nah, baik yang domestik ataupun mancanegara, Pesasa lah nanti yang akan membantu Bapak Ibu semua ya, untuk mengakomodasi semua kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu ya Bu Harti, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Barangkali ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Silakan. Ya, terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Berikutnya silakan itu Pak Umar ya. Atau ada di chat Pak Umar dulu deh yang udah angkat tangan teh. Salsa, punten. Boleh silakan Bu Umar, bagaimana? Ya, terima kasih. Ini angkat tangan, tangannya sudah sampai pegel nih. Kita turunkan dulu lah angkat tangan. Oke. Ah, iya, ini masih. Lagi Zoom. Ya, terima kasih. Tadi pemaparannya sudah cukup sangat bagus. Pak. Ini mungkin bukan pertanyaan ya. Ya, tapi mungkin ya. Ya, saya. Tadi kan sudah apalagi sudah nambah kantor-kantor lagi ya. Sangat cukup menarik ditambah Jakarta. Ya mudah-mudahan tambah sukses. Iya saya bentar ya lagi menyampaikan. Amin. Nah, sudah ada yang di Bandung, di Jakarta gitu ya. Ya mudah-mudahan yang pernah kita obrolkan mudah-mudahan di Jawa Timur juga bisa ada gitu. Amin. Betul, betul, Ya. Pak Umar. Terus eh tadi sudah disampaikan mungkin product knowledge ya, product knowledge tadi. Dan memang terkadang gini, apalagi tadi sudah ada sambutan dari Pak Haji Rizky tadi tentang awal tadi ya, terkait dengan apa namanya pengalaman. Ada yang katanya sudah pengalaman sekian tahun, tapi ternyata kenyataannya sepertinya kok kayak belum pernah kan kayak gitu kan ya. Nah, mungkin saran saja sih saran. Ini kadang juga biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan dadakan. Memang saya juga kadang perlu baca-baca lagi, terus kemudian saya cari informasi lagi tentang product knowledge di Asgator maupun travel-travel. Artinya kayak kata-kata yang ada di travel gitu ya. Nah, ini kadang itu apa ya? Ilmu-ilmu seperti ini nih kalau mamanya kita ngomong product knowledge seperti ini yang artinya kita kemitraan Pak Jati ya. Kemitraan itu mungkin bisa jadi seperti ini. Ada satu momen ya kita perlu ditambah namanya diagnostik ataupun assessment ya. Artinya kita sebagai mitra sudah paham betul belum sih tentang Asgator ini gitu ataupun travelan ini gitu. Ya mungkin sesekali coba ditanyain kita mungkin ditanya paham nggak atau mungkin ya kita seolah-olah ayo coba sekarang buat trip yuk ke sini mamanya dengan informasi seperti ini gitu kan ya. Jadi eh, ibaratnya kayak ujian lah gitu ya. Yang contoh lah ini contoh simpelnya mamanya kayak agen-agen ya ini bukan agen ini agen-agen contoh kayak eh, yang biasanya sih yang lebih sering ada tesnya itu agen-agen di asuransi ya biasanya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun tes uji gitu kan sudah cocok belum sih ini jadi agennya gitu kan ya nah ini biar mengurangi pertanyaan-pertanyaan kita ke tes Hausa juga gitu kan padahal mungkin pertanyaannya simpel tapi kalau mamanya sebenarnya kita itu bisa cari tahu sendiri, kita tahu jawabannya gitu kan. Tapi kadang yang ini yang membuat kalau kita tahu itu sehingga pertanyaan dari konsumen itu bisa cepat gitu. Mungkin Kang Jati sesekali telepon saya kan nanya, Pak Umar coba buatkan trip sini gitu kan. Seandainya kan masih belum ada konsumen ini. Sehingga nanti jika suatu saat jika kita masih salah kan bisa diperbaiki nih gitu kan ya.
mungkin ada konsumen yang nanya lagi, nah kita sudah paham seperti itu. Sehingga untuk respon kita ke konsumen mungkin bisa lebih cepat. Itu mungkin ya tambahan diskusinya adalah masukannya ya sesekali dari Asgator bisa tanya ke kita, ke mitra, ataupun mungkin ada satu kesempatan waktu kita dikasih pre-test gitu ya, dikasih tes dalam bentuk Google Form, silahkan isi ini, set, ya tahu. Nanti seberapa jauh sih kemampuan kita tahu tentang travel gitu. Jangan sampai kayak tadi gitu, seolah-olah tahu gitu ya, 8 tahun tahu gitu tentang travel, ternyata kenyataannya kayaknya tidak gitu. Kalau dari ceritanya kan seperti itu. Hanya seolah-olah aja. Apalagi kita yang baru-baru terjun di dunia travel, ya mungkin ada bahasa-bahasa. Ini loh bahasa yang sering digunakan di travelan, mamanya. Apa itu, mamanya markup itu apa, dan sebagainya. Ya, monggo nanti kira-kira itulah ada pretest dulu sebelum nanti materi selanjutnya, ataupun setelah materi ada tesnya gitu yang diberikan ke kita supaya kita juga tahu kemampuan kita itu sudah sampai mana gitu kan. Jika masih ada yang salah atau mungkin masih ada yang harus diperbaiki, kita juga lebih aware gitu. Jangan sampai kita kayak nganggap bahwa oh saya sudah hafal nih, sudah paham nih tentang pertravelan, tapi ternyata nggak paham gitu. Jangan sampai saya juga terjadi seperti itu gitu kan, terjadi seperti yang saya seolah-olah tahu, wah saya sudah pengalaman ini gitu kan ya. Nah, jangan sampai saya seperti itu. Nah, ini juga mengantisipasinya seperti itu Pak Jati, mungkin tambahannya seperti itu, dan ya mudah-mudahan nanti ya di area Jawa Timur, apalagi di Kediri, mungkin saya bisa mewakili Asgator di sini kan, bisa ya mungkin tambah semangat lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, Teh Sasa izin langsung dijawab ya. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Umar. Ini kalau sudut pandang kepala sekolah memang asesmen bahasanya. Pak Guru ini. Siap. Yang pertama perihal kantor cabang atau perwakilannya. Sebenarnya ada satu lagi ya, ini baru diurusin nih. Kita itu akan ada di Surabaya juga ya. Doakan ya mudah-mudahan ada gitu ya. Rezekinya di sana gitu. Udah tinggal MOU dan lain-lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti bisa di Kediri Pak Umar ya. Nanti kita diskusikan ya. Amin. Amin, amin. Iya. Kami yakin cukup modal Pak Umar. Nggak meragukan itu. Modal tambang. Iya. Ya, Pak Umar. Oke, kemudian yang kedua, perihal assessment ya. Ini menarik ya. Siap kalau misalkan nanti memang dibutuhkan ada semacam pre-test, post-test gitu ya. Kalau di apa namanya ilmu kependidikannya, pedagogis ya. Jadi nanti kita coba buatkan format khusus ya. Ketika misalkan nanti ada materi diskusi ya, nanti kita pretest dulu ya untuk mengukur seberapa jauh kompetensi dari Bapak Ibu semua terkait dengan materi yang ingin disampaikan ya. Baru nanti setelah itu ada post testnya gitu. Setelah materi disampaikan diuji lagi supaya nanti kelihatan gitu ya bedanya ya kompetensi dari yang sebelum mengikuti dengan yang setelah mengikuti gitu ya Pak Umar ya maksudnya ya. Mungkin ya, itu kurang lebihnya. Ya, Ya, kira-kira seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi dalam ya apa namanya, mungkin sebulan sekali atau apa, atau kapan mungkin ya bisa artinya dikirimkan aja, karena tes itu kan bukan berarti kita besar-besaran nilai gitu, karena betul, pemahaman saya adalah tes itu terkadang mengukur kemampuan kita gitu. Makanya betul. kalau banyak ada kayak ujian ataupun tes kok sampai nyontek, itu kan berarti kayak kita nggak tahu kemampuan kita sebenarnya sampai di mana kan, seperti Iya, itu. Nah, betul. jadi nggak perlu khawatir nilainya jelek atau apa. Justru kalau mamanya bisnis nilainya jelek, itu harus bersyukur. Oh ya berarti saya belum paham di sini nih. Saya Iya. harus bisa mempelajari lagi seperti itu. Seperti kadang memahami wanita sampai sekarang masih belum lulus, ya itu kadang susah. Siap, Pak Umar. Oke. Ya, nanti kita coba buatkan ya apa namanya kurikulum mungkin ya standarisasi untuk mitra ya kompetensinya ya. Siap Pak Umar. Matur nuwun. Makasih banyak Pak Umar. Oke, berikutnya Teh Salsa. Berikutnya tadi ada Ibu Kikia yang sudah raise hand.
Atau ada siapa yang mau bertanya lagi? Oke, saya dari timnya Ibu Kiki. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Ya, ini aku mau nanyain, kan kalau misalkan di private trip ini kan ada komisi yang di markup 5-15%. Apakah Asgatur sendiri di media sosialnya memakai harga melebihi itu atau apa ya namanya kurang dari itu atau gimana? Siap. Oke. Oke. Paling ya Izin langsung dijawab ya. Mohon maaf, dengan Ibu siapa Ibu ini? Anissa, Oke, Ibu tim Anissa ya. dari ya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, Oke. nah khusus untuk produk private itu kita nggak publish harganya itu, ya, karena itu nanti custom Bu, ya, disesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Jadi gini, nanti journey-nya ya, customer journey-nya, ketika ada yang mau bikin paket ke Ibu gitu ya, entah misalkan contoh ada sekolah gitu ya, yang bikin paket ke Ibu, nanti Ibu kontak Tes Salsa. Dari Tes Salsa nanti ada form pemesanan. Ya, nanti form pemesanan itu bisa diisi tuh sama ibu sama customernya gitu ya. Kayak gimana sih contohnya? Contoh gini, nama pemesan siapa, kemudian tanggal keberangkatan berapa gitu ya, kapan gitu ya. Kemudian ada berapa orang peserta yang ikut ya. Kalau detail biasanya nanti berapa dewasa berapa anak gitu ya. Heeh. Kemudian berapa hari berapa malam gitu dan lain-lain. Nanti ada form pemesanan itu ya yang mana akan digunakan oleh truk konsultan kami untuk menghitungkan paket, Bu. Baru nanti dari situ akan keluar harganya. Harga net dari kami. Contoh ya, per pax-nya dengan katakan 100 orang ya. Ibu itu bisa menjual 1 juta per pax contoh dari kami Ya. harganya. Baru kemudian nanti ibu bisa memerap itu dari 5-15% gitu sesuai dengan analisis ibu. Ini sekolah itu menengah, bawah, apa atas ya? Gitu, Bu. Ya. Oh, oh berarti ketika ada Mm-mm. orderan kayak gitu, berarti kita konsultasi dulu berarti ya? Betul, Bu. Betul, betul Oke. sekali. Gitu. Oke, bisa dipahami, Bu ya? Mudah-mudahan ya. Ya, oke. Makasih ya. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, berikutnya, Teh. Berikutnya itu ada Pak Wildan yang sudah raise hand ya. Ini Kepada pertanyaannya Pak berat Wildan. pasti ini. Iya. Silakan Pak Wildan. Silakan, Pak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jati, Teh Salsa, dan Kang Haji Rizky. Iya, Mohon selamat maaf, malam. saya belum bisa menampilkan video. Ya kebetulan lagi ada kerjaan juga. Iya, Cuman ini tadi saya nyimak itu perihal ini yang untuk pembuatan paket ya. Yang ingin saya tanyakan itu private trip dan open trip itu kan sebetulnya mah beda di harga ya. Dia lebih mahal di private trip gitu. Nah, selama ini, kalaupun ada memang pelanggan kita yang nanya perihal trip yang bakal kita, apa namanya, yang mereka minta gitu ya. Nah, kita itu selalu patokannya itu dari katalog yang tadi Pak Jati sampaikan gitu, Pak. Ya kan, berdasarkan katalog itu. Nah, otomatis untuk harga pun itu kita patokan dengan harga yang ada di situ gitu kan. Tapi setelah proses deal dengan harga yang itu apa namanya bukan deal ya maksudnya setelah cocok dengan harga yang itu setelah kita angkat ke misalkan gini saya follow up ke salsa gitu kan nah ternyata di situ ada perbedaan perubahan harga gitu kan kalau perubahan harganya lebih murah itu saya sangat senang dan sangat setuju gitu kan cuman masalahnya kebanyakan itu harganya itu berubah di agak mahal gitu Pak nah padahal kalau secara jumlah orang itu bahkan kita bisa meskipun private trip kita bahkan bisa jumlahnya itu bisa sama dengan yang open trip gitu. Nah,
untuk mengatasi perbedaan harga tersebut, apakah bisa disamaratakan atau gimana Pak? Mohon jawabannya. Iya, oke. Izin langsung dijawab ya. Pak Wildan mungkin boleh dikasih contoh nggak studi kasusnya kayak gimana gitu, biar langsung nanti coba dijawab gitu. Oke, misalkan gini Pak, Mm-mm. ketika kemarin itu ada permintaan private trip ke Bali ya. Mm-mm. Nah, ini tuh ke Bali itu sebetulnya mah kita harus gerak cepat karena mereka itu sebelum bulan 11 harus sudah jalan gitu kan Mm-mm. dengan waktu yang mepet. Nah, Mm-mm. jadi saya waktu itu belum sempat tanya-tanya misalkan ke Teh Salsa atau ke Teh Irfa waktu itu ya. Nah, saya berdasarkan harga yang ada di situ gitu, harga yang ada di katalog itu loh Pak. Oke, Nah, ternyata ya, setelah kita minta, harga itu ada kenaikan gitu kan. Ada ya, kenaikan dari harga yang ada di katalog gitu Pak. ya, oke, Nah, ya kurang lebih gitu. Jadi harga katalog dan harga pas kita mau reservasi itu ada kenaikan gitu. Maksudnya eh, Mm-mm. kalau misalkan gimana ya? Jadi yang saya Mm. takut itu ketika kita menawarkan produk ke apa namanya ke konsumen, nah kita patokan dari harga itu, takutnya justru kita malah nombok gitu Pak. Ya, oke, ya, siap, siap. Oke, gini. Pertama, ya, ketika ada pembuatan paket, gitu ya, segerakan untuk dibuat oleh tim tur konsultan, ya, gitu kan. Begitu paket udah jadi, itu harus dikomunikasikan ke customer, ya, disampaikan bahwa harga yang tercantum dalam paket adalah harga di hari ini, gitu tuh, disampaikan dulu ya, gitu. Ketika nanti transaksi, ya, eh, deal misalnya, dan transfernya itu nanti di eh, hari yang bukan hari ininya, ya, misalkan di besoknya atau lusanya bahkan minggu-minggu depannya, nanti disampaikan bahwa akan bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada perubahan harga karena ada beberapa komponen dalam paket itu yang fluktuatif harganya, Pak Wildan, ya, kayak tiket pesawat gitu ya, dan mungkin kadang juga hotel gitu ya, dan ada beberapa yang lainnya. Jadi ini yang perlu dikomunikasikan mungkin ya nanti dengan pihak customer gitu ya. Jadi harga paket yang diinformasikan di hari itu adalah harga di hari itu gitu ya. Ketika memang udah deal, kalau bisa tekan kontrak, transfer gitu tuh agar bisa membooking-booking. Terutama kayak misalkan pemberangkatan ke luar negeri gitu ya. Tiket pesawat kan luar biasa Bapak Ibu ternyata ya. Ini aja yang untuk jeda waktu 2-3 minggu ke belakang, selisihnya itu luar biasa gitu, bisa nyampe 300 bahkan 500 ribu gitu yang tiga negara itu. Ya, yang penting dikomunikasikan dengan customernya ya bahwa harga paket yang disampaikan ya di hari itu adalah harga di hari itu gitu. Dan sewaktu-waktu bisa berubah ya karena adanya fluktuasi di pesawat ya dan lain-lain, nanti bisa dikomunikasikan. Itu mungkin Pak Wildan ya ketika nanti disampaikan dan memang jelas gitu ya, disepakati dengan customernya, sama-sama tahu gitu ya, saling memahami. Insya Allah nanti ya begitu deal, katakan kalau di hari itu nggak jadi masalah langsung kan. Tapi begitu deal nanti transfernya seminggu kemudian, ya, karena udah dikomunikasikan di awal bahwa ya nanti sebelum deal harus disampaikan dulu ke mitranya itu ya, ke Pak Wildan dulu gitu. Harus nanya update-nya. Kalau misalkan minggu depan gitu ya, pasti tanyanya jadi berapa harganya gitu. Itu harus dihitung ulang gitu, diupdate dulu gitu tuh. Jadi jangan transfer dulu gitu ke customernya itu. Gitu. Itu juga yang bisa salah satu trik ya gitu dari Bapak Ibu untuk menyegerakan gitu ke customernya teh. Bapak Ibu gitu ya kalau memang udah deal ya dengan harga paket yang kami sediakan, kalau bisa segerakan gitu ya di hari ini atau besok, atau lusa, jangan lama-lama karena nanti bisa berubah harganya itu tergantung fluktuasi dari harga eh, komponen paket yang ada kayak gitu. Itu sih Pak Wildan ya. Oh, jadi sorry satu lagi nih Pak. Boleh, boleh. Misalkan kita private trip ya, kurang lebih sekitar 100 orang nih Pak. Mm-mm. Tapi
saya mau misalkan gini, itu kan Asga juga jual open trip misalkan. Nah, itu dimasukkan ke open trip Asga itu kira-kira bisa nggak? Jadi semua peserta itu peserta saya gitu. Padahal itu open trip gitu, Pak. Oke. Misal nih, contoh ada kita kan di sini open trip yang masih kosong itu contoh yang Januari gitu ya. Nah, itu Pak Wildan punya 40 packs ya atau 40 peserta yang akan berangkat di bulan Januari itu. Walaupun eh, hitungannya private tapi di open trip kan gitu ya maksudnya ya. Ya, betul betul, Pak. Oke, selama memang hitungannya per pax-nya masuk ya, misal nih harga Januari katakan contoh ya 5 juta ya, itu nggak masalah Pak Wildan gitu ya untuk kebijakan kami saat ini ya sejauh ini ya, gitu kan, itu boleh. Kasusnya ini Pak, sorry Pak, kasusnya itu Mm-mm. saya kebanyakan di domestik nih. Misalkan gini, Mm-mm. harga Mm-mm. open trip itu di saat misalkan ke Bali itu misalkan di 1,5 gitu kan. Itu open Mm-mm. tripnya 1,5. Itu udah full Mm-mm. paket keberangkatan dari Bandung misalkan ya. Nah, Mm-mm. kalau misalkan kita private trip misalkan kan harganya jadi 1,7 itu ada perbedaan gitu kan. Mm-mm. Nah, ketika kita bawa konsumen yang lumayan banyak dan istilahnya memenuhi kuota minimal daripada open trip, itu bisa kita jual atau kita eh, kasihkan harga open trip itu nggak Pak? Jadi kan harganya dia lebih murah tuh selisihnya tuh. Tapi domestik ini Pak, kita domestik Mm-mm. misalkan ke Bali itu yang tadi saya bicarakan. Iya, 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 iya. Ya, eh, pokoknya tadi ya kita kan ada apa namanya harga jual yang ditetapkan oleh pusat ya. Misal ke Bali 1,5 lah ya. Kita lagi buka open trip Bali contohnya ya. Kemudian ada Pak Wildan ternyata punya peserta yang pengen ikut open trip Bali itu ya. Selama masuk harganya ya, misal di kami itu 1,5, ya nggak masalah gitu Pak Wildan. Silahkan boleh dimasukkan. Gitu. Gimana Pak Siap, siap. Wildan? Baik, 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 baik. Paham, paham, Pak. Paham. Ya. Itu ya. Nanti kalau misal masih kurang jelas ya, udah WA pribadi aja Pak Wildan mah. Ini biasa ke kantor soalnya beliau. Siap, siap, Pak Jati. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Berikutnya Teh Salsa. Heeh. Berikutnya Bapak, terima kasih ya Pak Wildan yang sudah bertanya. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Yosep di chat grup ya. Apakah trip domestik keluar Pulau Jawa itu CP-nya yang ada di Bandara CGK? Apakah trip di domestik bisa menggunakan kendaraan pribadi atau rekan pribadi? Karena kebetulan ada rekan di Bogor memiliki rental mobil dan bus. Itu katanya Pak Jati Oke. pertanyaannya. Ya, sebentar. Dibaca dulu, apakah trip domestik luar Pulau Jawa itu kontak person ya? Ada di bandara, cek kontak personnya. Oh, checkpoint, meeting point ya bahasanya kalau kami ya. Siap-siap. Meeting point. Oke. Ya, Pak Yos, siap. Apakah trip domestik luar Pulau Jawa itu meeting point-nya ada di Bandara CGK? Nah, untuk meeting point, nanti eh, ini tergantung ya, Pak. Kalau misalkan katakan private bentuknya ya, Pak Yosep ingin bikin paket sendiri, nanti bisa menentukan gitu. Pak Yosep itu ya, meeting point-nya mau di mana gitu. Satu, ya. Tapi ketika bentuknya adalah open trip kami, ya biasanya kami udah menentukan nanti meeting point di mana. Katakan kalau ke Bali ya, biasanya memang meeting point-nya adalah di Bandara CGK gitu ya, di Soekarno-Hatta. Gitu ya, Pak Yas ya, untuk meeting point-nya. Jadi ada dua opsi ya. Ketika private trip, Pak Yosep yang mengadakan sendiri, Pak Yosep bisa menentukan di mana meeting point-nya. Ya, tentunya kami juga nanti bisa ngasih saran ketika dibutuhkan gitu. Oke, ketika bentuknya open trip itu biasanya udah ada di kami ditentukan meeting point di mana gitu. Ketika nanti butuh menyesuaikan meeting point, nanti bisa dikomunikasikan ya. Yang penting meeting point utamanya harus di tempat itu biasanya gitu. Oke, iya nggak apa-apa Pak Yos. Berikutnya, apakah trip domestik bisa menggunakan kendaraan pribadi atau rekan pribadi karena kebetulan ada rekan di Bogor memiliki rental mobil? Bisa, bisa. Nanti tinggal dikomunikasikan gitu ya. Karena kan di hitungan paket ada transport misalnya. Nah, ternyata transport itu Pak Yos pengen pakai eh, temennya gitu. Atau keluarganya. Atau punya transport sendiri. Itu bisa. Nanti tinggal dikurangi aja biaya itunya.
gitu. Ya, nanti bisa disesuaikan. Gitu ya, Pak Yos ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya Teh. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita ke acara. Mungkin untuk saat ini, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Harti, Pak Umar, Ibu Anissa, Pak Wildan, dan Pak Yosep yang sudah memberikan pertanyaan. Kalau misalkan yang mau bertanya lagi, nanti langsung aja sharing di WhatsApp saja ya. Terus kita sekarang mitra di lapangan. Kepada Bapak dan Ibu yang mau sharing tentang kendala atau solusi apa yang ingin Ibu dan Bapak sampaikan kepada Asgatur Pusat, boleh ya? Boleh on cam atau on mic atau raise hand. Silahkan. Kang Ajis biasanya suka sharing kendala. Ya, Pak Umar juga ini biasanya ada saran masukan. Silakan ya, Bapak Ibu ya. Kalaupun ada pertanyaan lain yang masih belum jelas terkait dengan kemitraan, itu boleh silakan ya. Atau kendala Bapak Ibu di lapangan, itu juga boleh ya. Atau ada saran, eh, Mas gitu mau materi ini dong untuk next forum diskusi kemitraan, itu juga boleh silakan. Ya, sangat menanti ya kebutuhan Bapak Ibu tuh seperti apa sih gitu. Oh ya, gitu. Atau misalkan ada dari Bapak dan Ibu yang mau bikin konten gitu yang kita nanti bisa bantu. Betul, betul. Betul, Itu tersisa. ada. Itu ada Bu Kiki. Bu Anissa ya tadi. Ya, Bu Ya, Anissa silakan. ya Pak, aku mau nanyain sering kendala. Biasanya sih kan kalau aku membuat suatu perjalanan yang baru itu yang apa ya? Dalam artian aku udah pernah ke tempat wisata itu, tapi aku bakal membuat perjalanan untuk konsumen-konsumen aku. Nah, kendala aku tuh di tempat makan. Terkadang di tempat makan itu kan harus mencari yang lebih dekat ataupun yang sejalan kayak gitu. Apakah ketika nanti saya bertanya ke Asgatur, kalau saya mempunyai itinerary seperti ini, apakah ada rekomendasi-rekomendasinya kayak gitu nggak? Oke. Ya, izin dijawab ya, Teh Salsa. Ya, makasih Ibu Anissa pertanyaannya. Betul, Bu. Jadi kami ya selama Alhamdulillah ya, izin Allah 12 tahun perjalanan gitu ya kan, punya database. Ya, database transport mana yang sesuai dengan kebutuhan, mau kelas bawah, menengah, atas, database mana restoran-restoran yang menengah, tengah, bawah, atas, gitu-gitu. Itu kita ada database-nya. Nanti bisa kami rekomendasikan gitu ke Bapak Ibu semua ya, sesuai dengan kebutuhan. Customer-nya itu pengennya kayak gimana gitu ya. Pengen yang murah, yang sedang, apa yang mahal gitu. Itu Bu Anissa ya. Oke, oh ya oke, makasih. Ya, ya sama-sama Bu. Oke, berikutnya Teh Sasa. Ya, terima kasih kepada Ibu Kiki. Sekarang ada yang raise hand lagi, itu Ibu Anissa. Silakan Ibu. Itu yang tadi Teh, namanya dirubah jadi Bu Anissa. Oh iya, Iya, mohon maaf. Ya, ada lagi yang mau sharing kendala dan solusi, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai. Saya Pak Jati, Ya, iya boleh Bu, Bu aja Bu. pertanyaan ini sih yang menunggu ini jawaban dari Pak Rizky. Ya, Sistem yang kemarin terkait itu bendera, logo. Itu aja sih Pak. oh iya. Oke, terakhir diskusi dengan Pak Haji Rizky ya terkait eh, bendera atau logo yang Bapak Ibu ingin cantumkan dalam spanduk tur tiga negara gitu ya. Gini sih Bu, kalau kami ya itu silakan-silakan aja dengan senang hati gitu kan bahasanya ya. Mencantumkan logo atau misalkan brand Bapak Ibu dalam spanduk tiga negara gitu ya. Hanya memang
kalau apa namanya saran dari Pak Rizky ya ini harus dikomunikasikan dengan mitra-mitra yang lain gitu. Jadi barengan nanti itu. Ya, ini mengantisipasi adanya apa ya? Kok travel beliau boleh gitu, tapi travel aku gimana? Nah, gini nih. Ya, jadi nanti kalau misalkan mau kita barengan, siapa aja di sini ya yang mau logonya ya, yang udah punya logo ya brand sendiri itu dicantumkan tanpa harus ikut gitu. Ya, nanti kita sepakati bentuknya seperti apa gitu kerjasamanya. Gitu ya Bu. Jadi nanti rame-rame ya biar bareng-bareng gitu. Sama yang lain ya, karena itu penting gitu. Makasih banyak Pak Jati. Siap sama-sama Ibu Adelia. Oke, ya. Oke, magister itu Pak Yudi ya, saya itu magister Itu Pak agribisnis. Wildan. Oh, Pak Wildan, magister agribisnis UMA. Oh, magister. Ya, Kurang tahu. ya namanya. Mohon maaf ya Bapak, Ibu namanya siap. Nanti kalau mau kita ini. Kalau ikut boleh kan dipasang? Oh, pasti Bu Harti ikut mah langsung otomatis kita Ya, udah pasangkan, dipasang. prioritaskan. Ya, itu mah wajib bagi kami untuk mencantumkan Bapak Ibu yang ikut. Seperti yang sebelumnya ya, kayak Pak Umar, Kang Ajis, ya, dan apa Pak Kusnadi gitu ya, nanti dicantumkan itu wajib. Siap. Ya. Oke. Kita jangan lupa di note ya Selanjutnya. catatan-catatan tadi ya, masukan saran. Oke. Pak Wildan, ya silakan Pak. Pak Jati, satu lagi. Ya Ini boleh boleh. sebetulnya gini, saya pikir kalau misalkan mitra-mitra di sini juga sebetulnya mereka itu traveler traveler juga ya Pak ya. Jadi Mm-mm. mereka senang jalan gitu, senang hobi, makanya mereka itu bergabung jadi mitra gitu kan. Betul. Nah, kalau saya usul, kalau boleh gini Pak, Mm-mm. eh, bagaimana kalau misalkan Asga membuat, misalkan ada saat dalam 1 bulan ya kita Zoom meeting, itu membuat tentang misalkan Pak Jati atau Pak Haji Rizky memberi materi tentang bagaimana sih cara menjadi tour leader yang baik dan betul seperti apa gitu Pak. Jadi Oke. bukan tidak mungkin gitu kan. Kan harapan dulu kita sempat ngobrol di waktu di Thailand itu Pak Jati ya. Ya. Jadi harapan kita itu sebetulnya eh, tour leader gitu kan, ataupun itu tour guide segala macam, tour leader Mm-mm. dari dulu ya. Jadi Mm-mm. harapannya itu kan itu tuh dari mitra-mitra sendiri gitu loh Pak. Oke. Ya, Ya. jadi Mm-mm. mitra itu sebetulnya bisa lebih semangat dalam mencari konsumen-konsumen gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Tapi ya itu dia dengan catatan bahwa dia sudah bisa, mungkin Asgar sudah bisa menilai dia layak atau enggak gitu kan. Siap. Cuman masalahnya kalau misalkan layak atau enggak diberikan pelatihan, enggak diberikan apa ya, jam Mm-mm. terbang gitu kan, itu Betul. saya pikir juga nggak akan bisa jalan juga. Makanya saya Betul. usul yang pertama mungkin Pak Jati eh, Betul. nanti ke depannya sharing Zoom meeting seperti ini tuh bisa memberikan materi tentang pelatihan seperti itu. Kemudian Ya. yang kedua, kalau bisa nih setahun sekali kita adakan gathering di pertemuan offline gitu loh Pak. Ya. Di kota mana gitu kan. Kita istilahnya kopdar lah gitu sesama mitra nih gitu. Setahun sekali Ya. atau setahun berapa kali gitu. Siap. Gitu. Terus Ya. yang ketiga, alangkah bagusnya kalau kemarin kita waktu trip 3 negara yang pertama itu kan kebanyakan juga dari mitra ya Pak Jati ya. Ya, yang pertama. Betul. Nah, gitu. Nah, ini mah misalkan nanti dikhususkan gitu kan. Ini pesertanya semua mitra semua. Jadi kita pelatihan di lapangan gitu loh Pak, bahasanya Pak. Oke. Itu Oke. bisa dalam langsung didikan dan Pak Jati dan Pak Rizky misalkan gitu ya. Jadi Mm-mm. kita lebih paham alur seperti apa gitu. Jadi Ya. ya itu hanya sekedar usulan dari saya gitu maksudnya, Siap. supaya perputaran kita itu Mm-mm. balik lagi ke kita gitu kan. Jadi nggak Ya. perlu cari TL-TL jauh dari luar gitu, dari Mm-mm. kita sudah siap gitu Mm-mm. loh Pak. Seperti itu Pak. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wildan. Ini masukannya bagus, bagus banget ya. Oke. Ini pertama tentang eh, tour leader ya. Jadi memang ada standar kompetensi ya yang harus dikuasai tour leader di lapangan gitu. Ya, dari knowledge, skill, attitude-nya gitu ya. Nah,
kami mau tahu dulu ya dari Bapak Ibu yang hadir di sini siapa kira-kira yang mau jadi tour leader, yang pengen jadi tour leader gitu. Itu dulu Saya silakan. Oke, Pak Umar. Yang lain selain Pak Umar, silakan. Saya juga mau, Oke. Pak. Oke. Ayo kalau banyak ya 2/3 dari quorum baru kami buatkan gitu materi khusus nanti untuk tour leader ya bahkan bisa melibatkan Bapak Ibu dalam prosesnya nanti ya. Silakan. Ada lagi selain Pak Umar, Bu Harti, yang lain? Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Sekali lagi nanti di apa namanya bawa materi diskusi gitu ya yang kami buat itu inginnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Kayak tadi bagus masukan dari Pak Wildan ya gitu gimana kalau misalkan distandarisasi tour leader kompetensi disampaikan dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk jadi TL nanti bisa gitu langsung dari mitra yang akan diberangkatkan. Kami dengan senang hati siap gitu ketika memang dibutuhkan ya pengennya Bapak Ibu seperti itu. Itu yang pertama ya. Nanti kami coba buatkan ya SOP standar kompetensi tour leader dan nanti kita sampaikan gitu ya, sosialisasikan ya tentang eh, ketur leaderan secara umum gitu ya. Bagaimana cara menjadi tour leader yang profesional bahasanya ya. Nanti insya Allah Pak Rizky yang akan langsung menyampaikan karena beliau lebih kompeten. Beliau dasar pengalamannya ya nanti di lapangan akan coba sharing ya. Siap, nanti kita note ya, teh salsa ya. Kedua, perihal gathering. Nah, ini kami tuh sebenarnya sudah merencanakan, rencananya kalau nggak Oktober, November, Bapak Ibu ya, akan ada gathering temu offline di Bandung, rencananya di kantor Bandung ya. Jadi kantor Bandung itu 3 lantai kan. Nah, di lantai atas tuh rencananya ada kayak semacam ruangan luas gitu ya, view-nya langsung Dago di Bandung ya, adem juga di situ. Nanti ketika misalkan Bapak Ibu berkenan ya dan siap ya, itu kita bisa adakan acara itu nanti di Oktober atau November. Ya, nanti mungkin Teh Salsa ya boleh konfirmasi melalui personal chat ke masing-masing mitra ya kebersediaannya gitu ya. Minimal mudah-mudahan 10 lah ya itu ada gitu yang bisa hadir. Nanti kita bantu untuk realisasikan gitu ya. Enak ya kalau misalkan datang langsung chemistry-nya bisa lebih nyambung, bisa langsung ngobrol dengan Pak Rizky gitu kan. Ya tentang segala sesuatu keluh kesahnya Bapak Ibu semua nanti di lapangan seperti apa. Siap Pak Wildan. Nanti kita coba buatkan ya acaranya berdasarkan survei nanti Teh Salsa ya. Bertanya langsung gitu ke Bapak Ibu. Berikutnya, 3, peserta semua mitra. Oh ya, boleh ya. Misalnya kita ngadain apa namanya open trip atau private trip kemana gitu ya, open trip lah ya, yang khusus dihadiri oleh semua mitra ya. Nah, goalnya ya selain jalan-jalan pasti ya, tapi lebih ke membekali para mitra bahwa di lapangan tuh seperti ini loh harusnya. Ketika memberikan pelayanan ke customer ya, ketika berkomunikasi dengan vendor ya, ketika di bandara itu harus apa aja yang dilakukan, ya gitu. Ya, karena kan rumit gitu bagi bagi kami ya. Ya apalagi bagi kita ya yang memang baru awal-awal banget. Nah, nanti kita bisa langsung gitu praktek lapangan, PKL-nya gitu ya. Yang goalnya adalah eh, ketika nanti Bapak Ibu ada private trip ya atau open trip, ketika dalam tanda kutip ya ingin coba mandiri gitu ya, itu bisa gitu nanti bisa melakukannya gitu ya. Siap, nanti kita coba apa namanya buatkan ya. Heeh. Gimana nih, Bapak Ibu setuju nggak kalau kita open trip bareng misal ke 3 negara rame-rame ya, semua mitra gitu kan? Kita buat paket yang minimalis lah ya, harganya harga rakyat gitu kan. Yang penting Bapak Ibu bisa ikut semua ya, dan praktek langsung gitu di lapangan seperti apa nantinya. Kalau mau, ayo. Atau misalnya ke domestikan dulu, misalkan ke Bali atau kemana juga boleh ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Gitu ya, Pak Wildan ya. Makasih banyak ya saran masukannya. Oke, yang ini Teh Salsa. Pak Boleh Jati Pak Umar, silakan. yang katanya backpackeran itu yang belum terrealisasi Pak Jati. Oh ya, siap. Oke, ada lagi Pak Umar, biar sekalian. Ya kan katanya mau ngadain yang backpackeran, mungkin Hmm. bisa diawali untuk yang kita apa Ya, namanya? Kalau ya. tadi yang kita tripan apa namanya Hmm. gathering untuk kita, mungkin sekalian
kumpul ataupun trip bersama, mungkin yang lokalan dulu, ya Ya. mungkin ke Bali atau kemana, intinya mungkin bisa sama-sama semua Hmm. bisa bertemu, tapi sekalian tadi seperti ada materinya, kemudian ada pretestnya dan juga post-testnya. Apapun Oke. materinya, mungkin sebaiknya menurut saya ya tadi ada pretest maupun post-test supaya memang ketika pas penyampaian materi seperti ini ya juga kita bisa memperhatikan, kita juga paham, dan saya juga bisa mengukur. Kadang kan kalau kita tidak aktif ataupun kita tidak menyimak, ya yang penting gabung lah gitu kan. Terus Ya. nya nggak bisa-bisa, terus akhirnya nanya terus. Mungkin itu salah satu alasan ngechatin tes salsa terus mungkin ya. Siap. Ya udah, mungkin itu aja sih. Ya. Ya, terima Oke. kasih. Ya, sama-sama matur nuwun Pak Umar. Siapa Umar? Jadi gini, paket produk backpacker itu sebenarnya udah dimasak OTW, tapi karena crowded ya, banyak paket yang masuk gitu, ngurusin keberangkatan 3 negaraan yang bentar lagi nih tanggal 28-nya berangkat gitu kan. Akhirnya ke pending dulu tuh. Nah, backpackeran paketnya itu menyasar market yang middle low gitu kan, itu udah ada ya. Kita ada 3, satu yang Singapura only, Malaysia only, dan yang kedua gabung gitu, Malaysia Singapura. Ya, paket backpackeran. Harganya sekitar di bawah 4 jutaan semuanya. Ya, nah itu kita sedang buat Pak, kalau untuk yang paket backpackeran luar negeri ya. Tapi misalnya tadi Mas, paket backpackerannya domestikan dulu deh, misalkan itu gimana? Ayo, siap ya. Nanti misal nih Pak Umar dan teman-teman Bapak Ibu yang lainnya, yang mitra gitu kan. Mas, gimana kalau ide gatheringnya itu ya jangan di Bandung, tapi kita tentukan misalnya mau di mana lokasinya, sekalian sekalian kita praktek gitu misal. Ya, ke Bali deh misal. Kita praktek langsung gitu kan. Bagaimana mempersiapkannya gitu ya. Dari pra ya, on dan pascanya itu kita praktekkan semuanya gitu. Biar Bapak Ibu benar-benar menguasai gitu. Ya, bagaimana tahap persiapannya ya, bagaimana ketika pelaksanaannya, dan setelahnya itu ngapain aja sih kalau tour travel tuh gitu. Kalau mau gitu sekaligus ya disatukan acara gatheringnya bareng gitu nanti eh, melalui paket open trip yang kita buat bersama. Kalau mau seperti itu pun mangga ya, nanti silakan bisa memberikan masukan saran ya ke kami ya Pak Umar dan Bapak Ibu semua. Gitu ya Pak Umar ya. Siapa, Ji? Amin, amin. Oke, Ibu Api itu. Teh Sasa, satu lagi ya mungkin ya. Ya, Silakan Bu. ya, lagi. Ibu Opi silahkan. Mic-nya di unmute dulu, Teh Hopi. Sorry, sorry. Makasih, Pak. Kami Ya, bahagianya sampai lupa di unmute. saking semangatnya. Ya, untuk diskusi kali ini, alhamdulillah ya dapat banyak insight gitu. Untuk poin pembekalan untuk mitra itu tadi sangat setuju sekali supaya kita juga banyak upgrade ilmu gitu di bidang ini. Kemudian untuk gathering dan simulasi itu mungkin bisa dimatangkan lagi Pak Jati, mungkin bisa direalisasikan supaya kita juga ada apa ya saling mengenal terus saling belajar sama-sama gitu. Dan satu lagi Pak, untuk mungkin setelah forum diskusi itu mungkin bisa diflorkan di grup, dimaksimalkan untuk dibuatkan notulensinya setiap ada forum diskusi. Mungkin ada Mm-mm. teman-teman yang belum bisa hadir gitu, mungkin bisa menyimak dari situ. Jadi ketahuan untuk forum diskusi ini ada loh progresnya gitu ke depan. Itu aja sih Pak Jati. Siap. Ya, Ya, makasih terima Ibu kasih. Opi. Matur sukses gitu ya. Orang Bali gitu ya. Ya, betul, setuju Bu Opi ya. Jadi untuk gathering nanti kita coba mungkin tes salsa ya akan bantu personal masing-masing karena kan beda-beda soalnya Bu ya. Keinginannya itu ya. Kalau di grup kan mungkin akan rame gitu ya. Nanti kan di personal dulu ya. Pak Yos pengen kayak gimana, Bu Opi pengen kayak gimana ya, Pak Umar kayak gimana. Kumpulin, kita cari jalan tengah gitu. Ambil dari semua keinginan itu, kita buatkan program gathering atau praktek yang seperti apa sih gitu ya, yang cocok gitu untuk semuanya gitu ya. Heeh. Kemudian untuk resume ya, sebenarnya ini kan direkam nih ya, nanti akan ada diupload di YouTube ya. Plus nanti ada notulensi juga nih dari Teh Salsa. Ini lagi nyatet nih beliau tuh diam-diam gitu tapi menghanyutkan Teh Salsa tuh nyatet gitu Bu. Ya.
nanti akan kami bagikan di grup ya setelah acara selesai atau besok nanti biar lebih lengkap gitu rekapnya. Gitu ya, Bu Api ya. Ya, Makasih makasih Pak banyak. Jeffrey. Ya, Ya. sama-sama Bu Api. Siap. Ini Pak Umar lagi ya, Pak. Satu pertanyaan 500.000 Pak ini. Ah, Iya. Kak, inilah mumpung ingat tadi barusan Ya, ide ini gara-gara tadi ngomong kayak gitu. ya. Tentang apa namanya kalau kita ada gathering bersama semua terus bisa mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari, mungkin langkah pertama adalah ini mungkin ya masing-masing mitra membuat open apa namanya private trip Ya. sejumlah mitra kita. Jadi umpamanya gini, saya membuat trip nih ke Bali, keberangkatannya mamanya dari mana, mamanya ataupun kita bertemunya di mana. Intinya gini, kita di situ kan sudah ada tuh kemarin ada materinya kita membuat harga tuh, ya Betul. kan? Nah, masing-masing dari kita coba membuat private trip sejumlah mitra kayak gitu, masing-masing semua. Kemudian nanti kita kirimkan ataupun kita collect dalam mungkin satu waktu kita kapan kumpul, dalam mungkin dikumpulkan di folder atau apa atau diupload atau di grup. Nah, kemudian kita sampaikan, oke, saya punya plan, mamanya ke Bromo. Setiap orang mamanya berangkat ataupun meeting point-nya ada dari sini sekian. Nah, itu saya yang buat. Kemudian nanti siapa yang buat, ataupun semuanya buat ya tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti kita voting. Mau yang diambil yang mana? Kan seperti itu. Itu kan berarti langkah pertama kita membuat harga tadi. Ya, mungkin sebagai soal pertama prioritas kita adalah membuat private trip ataupun kita mencoba membuat harga sejumlah peserta ini gitu. Nanti kita tawarkan semua gitu. Mungkin itu. Siap. Ingat. Ya, terima kasih. Iya, iya sama-sama matur nuwun Pak Umar. Betul ya. Setuju ya kalau kami sendiri ya. Jadi nanti bagus tuh kayak ada semacam sayembara gitu bahasanya ya. Pada Bapak Ibu semua silakan bikin paket hitungan ya wisata private trip ya. Mau kemana-mananya nanti silakan ya, domestikan aja dulu misalnya ya. Nah nanti katakan itu dikumpulkan ya 1 minggu kemudian misalnya ya. Nah nanti acara forum diskusi kemitraan yang selanjutnya boleh tuh Bapak Ibu misalkan presentasi satu-satu dikasih waktu gitu ya. Entah 5 apa 10 menit misalnya ya mempresentasikan gitu kan. Nanti kita sepakati mana yang paling cocok, yang paling bagus ya ada penilaiannya nanti sama Pak Rizky mungkin ya apa namanya jurinya bahasanya gitu kan. Nah, nanti kita tentukan bareng-bareng kira-kira mana yang akan direalisasikan atau dikombinasikan juga boleh gitu ya dalam rangka betul melatih Bapak Ibu membuat paket, melaksanakan paketnya dan mengevaluasi paketnya gitu sampai akhir ya. Jadi melakukan sendiri, mengalami sendiri gitu ya supaya lebih kompeten lah bahasanya ya. Betul, Pak Umar setuju siap. Nanti kita coba diskusikannya sama Pak Rizky ya. Makasih banyak. Oke, Teh Sasa, Ibu Ade. Ibu Adelia satu lagi Pak. Silakan Ya, Ibu silakan. Adelia. Makin akhir makin panas. Iya ini seru-seru. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi saya Oh iya suami Pak. Ade Oh, Pak. silakan Bapak ya. Ya ini perihal yang tadi ditanyakan sama saya mengenai bendera itu tadi. Karena tadi suaranya sempat putus-putus jadi istri saya agak kurang nangkep, ada yang selip sedikit katanya. Terus sekarang ini posisinya lagi tidurin anak dulu. Oh iya. Jadi saya ulang lagi yang dibicarakan tadi. Yang kami harapkan itu benderanya Pak yang dibawa ke sana, bukan nggak perlu dicantumkan karena kita kan nggak ikut, saya kan nggak ikut. Jadi yang lebih kita inginin tuh benderanya aja Pak. Itu kira-kira kalau memang mau dibicarakan dengan mitra-mitra yang lain ya kami harap ya segera Pak. Itu maksud kita juga pengen close up lah, pengen cepet-cepet. Betul. Biar di media sosial itu biar cepet-cepet tahu gitu, biar kita tuh bisa ikut jualan juga gitu Pak. Iya, siap. Oke Pak. Ada lagi Pak? Halo. Iya. Ini suaranya agak ini ya,
Teh Sasa ada suara cindut-cindut nggak bapaknya? Dari mic-nya mungkin ya. Ya, itu aja sih Pak. Cukup. Oke. Siap Pak. Oke. Mungkin iya siap. Dari Bapak Ibu semua ada nggak yang maunya itu sama kayak suaminya Ibu Ade ya, mau ikutan nyantumin bendera gitu. Jadi nanti bisa kami sekalian gitu ya buat kebijakannya gitu ya, supaya menjaga kondusivitas kemitraan bersama gitu. Oke, Kira-kira. siap Pak Jati ikut. Ikut Pokoknya ya Pak program Umar yang ya. baik-baik saya ikut Pak. Setuju, Pak, setuju. Setuju ya? Oke, jadi nanti bisa ya di apa namanya bawakan benderanya. Kita sepakati dulu maksudnya ya. Kalau siap gitu kan, nanti kita buatkan kebijakannya ya bareng-bareng gitu supaya apa namanya kondusif ya, fair play ya gitu. Siap. Nanti besok atau maksimal Senin ya, Bapak ya, Bapak dari Ibu suaminya dari Ibu Ade ya. Nanti akan kita hubungi langsung ya ke Ibu Ade ya. Nanti keputusannya seperti apa. Teh Sasa tolong di note ya. Ya, makasih ya Bapak ya. Iya, sama-sama. Oke. Cukup ya Bapak Ibu, masih ada lagi? Insya Allah cukup, Pak Jati. Oke, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu Opi. Silakan Teh Sasa ditutup ya. Luar biasa malam hari ini ya. Alhamdulillah. Ya Pak semuanya ini. Terima kasih kepada Ibu Kiki, Ibu Adelia, Pak Wildan, Pak Umar, Ibu Opi yang sudah menyampaikan sharing kendala dan solusi mitra di lapangan. Mudah-mudahan semua kendalanya bisa terselesaikan ya. Mungkin untuk sharing kendala kita cukupkan sampai jam segini ya, soalnya ini udah lebih dari waktu. Ya nggak apa-apa. Seru. Ya, sebelum acara kita tutup, seperti biasa kita mohon maaf ya. Yang putus-putus di saya atau memang putus-putus kepada ya? Bapak dan Ibu Mitra semuanya, kalau Iya, mungkin di Teh Sasa ya, putus-putus ya. Nah, sekarang apa-apa. Nggak apa-apa Teh, boleh Teh, mungkin jaringan. Sekarang sesi. Ya. Oke. Untuk foto bersama ya kepada Bapak. Oke, kita foto bersama dulu ya. Boleh on cam ya Bapak Ibu yang berkenan ya kita abadikan untuk konten silahkan. Oke. Dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Opi, Pak Umar, Pak Yos ya. Kemudian Pak Wildan, Bu Anissa ya. Bu Adelia, Bu Mila, Pak Yudi, Bu Harti, Bu Udo ya, Pak Yudi. Iya. Pak Jati maaf loh saya nggak on cam ya. Iya nggak apa-apa, Bu Udo ya. Nanti bisa pribadi juga ya. Mudah-mudahan lancar-lancar semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.